Jadi kufur itu ada dua. Pertama, orang-orang yang mengingkari ilmunya, ahli kitab. Yang kedua, orang-orang yang jahil, yaitu orang musyrik. Jadi ada orang yang kufur karena keilmuan, namanya ahlul kitab. Ada yang kufur karena kejahilan, itulah orang-orang musyrik. Ya. Itulah yang disebut oleh Sayyidina Umar, aku buat Tuhanku dari tepung, ketika lapar aku makan Tuhan itunya. Konflik itu cara Allah untuk mendewasakan kita semua. Ya, orang yang mundur karena konflik berarti dia nggak terpilih. Tapi orang yang mampu memanage konfliknya, dialah yang terpilih jadi khadam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi niatkan semua yang kita lakukan berkhidmat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak berniat khidmat untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ghaba an ammi Anas ibn Nadhr. Sayyidina Anas ini punya paman juga namanya Anas bin Nadhr. Apa kata beliau? Ghaba ammi. Ammiku, omku, ya, pamanku. Jadi om ini dari bahasa Arab ya. Menghilang sejenak dariku. Ketika saat kita di Badar. Perang Badar. Perang Badar tahun 2 Hijriah, ya. Perang Badar itu hanya 313 sahabat melawan ribuan orang kafir. Faqala ya Rasulullah, ghibtu an awwal qitalin qatalta al-musyrikin. Ghaba ini bisa berarti gaib, tidak ikut perang ya. Anas bin Nadhr mengatakan, wahai baginda, aku gaib, tidak ikut serta an awwali qitalin dalam perperangan pertama saat engkau melawan orang-orang musyrik. Ya. Jadi kufur itu ada dua. Pertama, orang-orang yang mengingkari ilmunya, ahli kitab. Yang kedua, orang-orang yang jahil, yaitu orang musyrik. Jadi ada orang yang kufur karena keilmuan, namanya ahlul kitab. Ada yang kufur karena kejahilan, itulah orang-orang musyrik. Ya. Itulah yang disebut oleh Sayyidina Umar, aku buat Tuhanku dari tepung, ketika lapar aku makan Tuhan itunya. Ya, tapi dia nggak jadi Tuhan. La innillah ashhadani qitalal musyrikin la yuriyanna Allahu ma asna. Seandainya ya Allah menyaksikan aku dalam atau mempesertakan aku dalam perang melawan musyrik, tentu Allah akan memperlihatkan karya terbaikku, mujahadah terbaikku, jihad terbaikku, gitu maksudnya. Falamma kana yaum Uhudin, ketika perang Uhud ini perang di tahun berikutnya, awalnya menang, tapi Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, jangan turun dulu dari gunung. Tapi ternyata mereka kira udah selesai perang, lalu mereka turun. Ya, namanya dulu nggak ada handphone, ya kan, nggak ada alat-alat apa untuk menegur orang. Akhirnya mereka kemudian miskomunikasi dan turun. Jadi Uhud itu asalnya oke, tapi ternyata dari kalangan musuh ada orang yang juga sangat oke dan menyebab para sahabat itu. Akhirnya mereka banyak yang terbunuh. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW dikabarkan gugur. Di saat itulah ada orang yang paling mirip Nabi Muhammad SAW itu nyamar di depan supaya menjaga Nabi Muhammad SAW. Apa kata dia? Jangan sampai Nabi Muhammad SAW diserang, ditusuk atau ditombak. Jadi ketika ada panah atau tombak melayang, itu dia yang jadi tameng, karena tameng sudah nggak ada. Nah, ada sahabat begitu hidupnya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada yang berani begitu. Kayaknya kita mikir-mikir, nggak mungkin, nggak masuk akal nih ya. Falamma kana yaum Uhud inkashafal muslimun, ketika hari Uhud ya, tersingkaplah terhadap orang Islam.
فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النذر إني أجد ريها من دون أحد فقال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال أنس وجدنا به بدعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بسهم وجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه ya, faqala naskuna nara au nazun. Ini cerita heroik daripada paman Sayyidina Anas. Disebutkan di sini bahwa ketika orang-orang Islam ya, di perang Uhud itu kalah dan berjuang keras untuk bertahan menjaga Nabi Muhammad SAW, ya, apa yang terjadi? Sayyidina Anas bin Nadhr itu gugur dan dicek seluruh tubuhnya semuanya luka. Ada luka pedang Arab itu aneh loh Pak. Dia bukan lurus kayak samurai gitu ya. Dia bukan kayak lurus kayak pedang orang Cina itu, tapi dia agak melengkung dan itu agak ngeri kenanya. Ya. Dan disebutkan di sini bekas pedang atau bekas tombak di badannya ada bid'an wa thamanin, ada 80 lebih bekas tusukan di badannya, sehingga tidak ada yang mengenal wajahnya kecuali anaknya sendiri. Jadi pas dicek hancur, muka hancur, ada yang di sini panah ya, di wajahnya udah nggak jelas. Itu orang yang paling banyak kena. Berarti di zaman Nabi SAW ada orang yang bekerja seperti forensik, ya, karena dia ngitung berapa tusukan dan orang itu ngitung 80. Ternyata yang menghitung salah satunya Sayyidina Anas. Jadi anak-anak kecil yang khidmat nggak boleh di tengah tempat orang berperang, mereka disuruh ngurusin orang yang wafat, yang gugur di medan juang. Fama arafahu, bahkan disebutkan di sini, fama arafahu ahadun illa ukhtuhu. Tidak ada yang mengenal sosok ini kecuali saudara perempuannya atau keluarga-keluarganya ya. Qala Anas kunna nara aw nazun anna hadhihi al-ayah nazalat fihi wa fi ashbahi. Maka ketika ada ayat 23 dari surat ayat 33 ya. Surat apa? Al-Ahzab itu surat berapa? 31. Ya, berapa tuh surat Al-Ahzab? Kita nomor surat agak kurang ya. Tapi ini surat Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minin rijalun shadaku. Di antara orang-orang beriman itu ada rijal, ada orang-orang yang sodaku, yang sungguh-sungguh, yang benar ma'ahadu Allah alaih, terhadap apa yang mereka janjikan. Jadi karena dulu Sayyidina Anas bin Nadhr ini ketika perang Badar tidak ikut serta dan dia menyesal gak ikut perang. Beda dengan orang munafik, dia menyesal ikut perang. Itu bedanya. Kalau orang beriman, dia menyesal nggak ikut berjihad. Tapi jelas ini musuhnya siapa? Musuhnya siapa? Orang-orang musyrik. Nah, psikologi ini digunakan, kisah-kisah ini digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam politik ketika terjadi perbedaan politik di negeri kita. Makanya dulu masuk ke WA kita, saya malu tidak bela Quran. Padahal maksudnya cuma bela sesuatu sosok. Ya, nanti kalau ditanya anak cucu 10 tahun lagi, apa kata orang ketika Quran dihina, saya tidak ikut. Itu kalimat benar, tapi tujuan dia nggak benar. Tujuan mereka apa? Ini mohon maaf kalau dulu ada yang ikut, berarti antum kena hipnosis lewat tulisan WA. Itu hipnosis. Bagian dari dia masuk ke alam bawah sadar. Kita hanya berbeda coblosan dengan sesama muslim, tapi kaedah yang digunakan adalah kaedah politik melawan
non muslim, dan itu berhasil. Tapi Allah kan, kata orang Jawa apa? Allah tidak pernah tidur, apa bahasanya? Boten sare. Allah nggak pernah tidur, bro, ya. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Cukup sekali Allah kasih menang. Ya. Dan menangnya bukan karena itu. Menangnya karena Allah takdirkan kalian menang. Ya. Ketika ada yang ngomong Quran fiktif, orang diam aja. Karena dia nggak nyalon. Ya kan? Malah dikagum-kagumi, malah dikasih panggung pas maulid. Saya geleng-geleng kepala, Pak. Saya geleng-geleng kepala. Ini orang awam kok bisa diobok-obok pikirannya. Ulama-ulama kebanyakan diam. Karena ulama trauma juga dicaci maki orang. Ya, takut jamaahnya bubar. Astagfirullahaladzim. Ya. Nah, ini sebenarnya cara untuk membaca alam bawah sadar orang. Dan perhatikan di sini, wajadnahu qad qutila wa mathala bihil musyrikun. Itu orang begitu, Sayyidina Anas bin Nadhr, dia terbunuh saat dia melawan orang-orang ya, musyrik. Musuhnya jelas. Perang Uhud lawannya siapa? Kafir Quraisy. Orang-orang penyembah berhala, bukan orang-orang yang sama-sama syahadat sama kita. Ya. Maka surah Al-Ahzab ayat 23, minal mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Di antara orang beriman itu ada rijal. Siapa yang disebut rijal dalam Al-Quran? Orang yang membuktikan apa yang dijanjikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah nggak lagi sakit terus ngomongin, ya Allah kalau aku sembuh aku akan sholat di masjid 5 waktu? Ya, itu nazar. Itu nazarnya kepada Allah. Ya Allah kalau aku sembuh aku akan begini. Dan nazar yang paling baik adalah nazar bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini kisah Anas ibn Nadhr, ya. Orang yang bernazar untuk berjihad fisabilillah. Berdasarkan ini, maka mujahadah itu dapat dibagi dua. Ada mujahadah dalam ibadah, ada mujahadah dalam jihad fisabilillah. Mujahadah dalam ibadah disebut mujahadah fillah, mujahadah perang disebut mujahadah fi sabilillah. Apa bedanya? Mujahadah ibadah ngelawan diri sendiri. Ya. Kalau mujahadah fisabilillah ngelawan fisik musuh, jelas. Dan sekarang kita masuk ke mujahadah yang ketiga. Mujahadah apa? Melawan, bukan, melawan gabungan dari itu dan ditambah yang ketiga, melawan yang disebut Dajjal. Itu ada dua, Dajjal sosok, ada Dajjal opini, Dajjal isu. Maka Nabi SAW mengatakan bukan Dajjal yang aku khawatirkan, yang aku khawatirkan adalah ulama usu. Ulama su itu lisannya akan menyampaikan isi kepala dia, isi hatinya. Jika otak dia sudah teracuni, kolbu dia sudah teracuni oleh si Dajjal yang sebenarnya, maka konsep berfikirnya lain. Ayat Quran dia perkosa, ayat Quran dia gunakan untuk kepentingan kelompok pribadi. Nah, ini yang mulai muncul. Itu yang maksud Nabi. Bukan Nabi nggak khawatir kita sama Dajjal. Kan di hadis Bukhari yang lain, semua Nabi mengingatkan umatnya tentang hati-hati terhadap Dajjal. Tapi Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, tapi bukan itu yang aku khawatirkan. Yang aku khawatirkan ulama usu. Dia mengira dia ikut aku, tapi ternyata dia ikut Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu mulai muncul. Hati-hati ya. Ini kata Nabi SAW, sayati min ba'di salasuna dajjalun. Ada nanti 30 Dajjal besar, pembohong besar. Dajjal itu ngakunya apa? Paling standar ngaku Imam Mahdi, tapi paling tinggi ngaku Rasulullah. Itu kalau ngaku Imam Mahdi itu
belum tentu kita sebut Dajjal, masih kecil. Tapi kalau dia ngaku apa? Rasulullah, ya. Dia pengendali alam, ya. Kayak avatar aja jadinya. Nah, itu mulai hati-hati tuh. Dan ini sudah mulai muncul orang yang ngaku ketemu apa? Mimpi ketemu Allah, mimpi ketemu Rasulullah, tapi kemudian dia menyebarkan isu. Ya, sudah banyak yang kemudian kena. Ya. Indonesia sudah ada beberapa saya hitung ya. Jadi kalau ngaku Mahdi, dia bukan Mahdi, dia bohong. Ya. Yang tahu Al-Mahdi, dirinya Al-Mahdi siapa? Siapa kira-kira? Tentu orang-orang yang mengenal ilmu bab hidayah, karena Al-Mahdi itu artinya orang yang diberi hidayah oleh Allah. Ini perhatikan, ini kaidah. Jadi nanti nggak usah nanya siapa Al-Mahdi. Ayatnya apa? Wa may yu'min billah yahdi qalbah, surat At-Taghabun. Siapa yang percaya kepada Allah, Allah beri hidayah kalbunya. Maka ada kalbu Mahdiyah, kalbu yang diberi hidayah. Jadi nanti yang diperlukan untuk memahami akhir zaman itu nggak ribet, hanya satu ilmu yang perlu, ilmu kalbu. Orang punya ilmu kalbu, dia nggak perlu bingung siapa yang disebut wali Allah, siapa yang disebut Al-Mahdi, siapa yang disebut wali syaitan. Ya, jadi wajib belajar ilmu kalbu sekarang, bukan sunat lagi, itu sudah wajib. Wajibnya sudah di atas rata-rata wajib. Biar tidak ikut-ikutan beragamanya, tapi mengikuti isi batinnya. Nabi SAW mengatakan istafti qalbak, mintalah fatwa ke dalam batinmu. Ya. Hadis yang berikut, hadis dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, hadis 112. Kalau di bab ini hadis 16. Al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu, lamma nazalat ayatus sadaqah kunna nuhamil ala zuhurina faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir faqalu mura wa ja'a rajulun akhar fatasaddaq bi sa' faqalu innallaha la ghaynun an sa' hadza fa nazalat alladzina yalmizuna al-mutawwi'in minal mu'minin fi sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Ya. Jadi kata Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, Abu Mas'ud beda dengan Ibnu Mas'ud. Ya. Ibnu Mas'ud namanya Abdullah bin Mas'ud, penghafal Quran. Kalau ini beliau Al-Ansari Al-Badri, namanya Uqbah bin Amr, masyhur dengan nama Abu Mas'ud, dan juga masyhur dengan nama sendiri. Ketika turun ayat sedekah, kunna nuhamil ala zuhurina, kami yang tidak punya harta ini mencoba menjadi pekerja yang memindahkan harta itu dari orang yang bersedekah ke Baitul Mal, atau menjadi orang yang membagi-bagikan harta kepada orang yang mustahik. Faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir. Ketika ada seseorang yang kaya, lalu dia bersedekah dengan harta yang banyak, faqalu, kebanyakan orang, maksudnya munafik, menuduhnya mura, oh itu ria. Kalau sedikit salah, banyak ria. Apalagi ya, wajah rajulun akhar fatasaddaqa bi sa', ada yang enggak banyak, dia cuma satu sa', sedikit sekali. Faqalu, komentari juga, innallaha la ghaniyun an sa', Allah tidak butuh, tidak memerlukan satu sa' yang kamu bawa itu. Serba salah. Jadi ternyata dulu namanya bukan netizen, dulu namanya citizen. Maka disebut Ahlul Madinah. Madinah bahasa Inggrisnya city, ya. Ahlul Madinah citizen. Dan dulu ketuanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, na'udzubillah, ya, min syarrihi wa min syarri warasatihi, ya. Dia punya pewaris-pewaris sampai hari ini yang suka ngomentarin orang. Maka hati-hati, hari ini orang kayaknya kalau belum nonton gosip atau komentar-komentar di TV, kayaknya belum hidup hari ini. YouTube itu kalau nggak komentarin orang, channel podcast itu kayaknya belum disebut bergizi. Ya, wow, bergizi nih. Ternyata isinya ngata-ngatain orang. Dan orang-orang, hati-hati, orang-orang munafik itu kata-katanya menarik.
Perhatikan surah Al-Munafikun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannada. Performan mereka menarik, kata-kata mereka menarik. Itu dari dulu. Makanya munafik ini lain lidah, lain hati, karena dia pintar sekali untuk membuat conditioning yang beda dengan hatinya, lain di mulut, lain di hati. Dan tu'jibuka ajsamuhum, ya. Kalau mereka lewat, kalian kagum. Kalau mereka bicara, kalian cenderung. Menarik emang. Dan hadza zamanuhu, ini zaman keemasannya. Ya. Sekarang ada nggak kaedah untuk orang masuk ke sosial media? Membatasi? Nggak ada. Siapapun boleh buat apapun. Siapapun boleh buat podcast, boleh buat channel. Masalahnya saya pengen nonton itu aja. Ya. Silakan buat podcast, yang nonton semut. Maka turunlah surat At-Taubah ayat 79, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Ada orang-orang munafik, apa yang mereka lakukan? Mencela orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang yang punya kelebihan bersedekah dengan hartanya, dan orang-orang yang nggak punya kelebihan harta, juhdahum, usahanya pun dikomentari. Itu sebabnya mohon maaf, dari masa waktu Soeharto itu saya masih remaja, tapi guru saya seorang tokoh masyumi yang masih bertahan sampai tahun itu. Guru saya apa-apa komentar terhadap Soeharto. Habis itu masuk reformasi sampai sekarang. Namun kami alhamdulillah, saya berusaha untuk tidak banyak komentar terhadap siapapun yang berkarya untuk negeri. Ya, apakah itu dulu B.J. Habibie, ya, Gus Dur, Megawati, SBY 2 periode, dan setelahnya sampai hari ini. Saya paling nggak suka ngata-ngatain orang karena khawatir masuk ke ayat ini. Ya. Khawatir masuk kepada orang yang suka mencela. Kita nggak bisa berbuat, tapi kita suka mengomentari. Nah, itulah komentator. Jika dulu disebut Ahlul Madinah, citizen, sekarang disebut netizen. Ya. Kayaknya sekarang jadi wirid tersendiri ya membaca komentar itu ya. Ya, ya. Kayaknya jadi candu gitu. Kalau nonton tuh nggak hanya dengar, matanya gatal mau liatin isi komentar, benar nggak? Jika itu dilakukan, tolong jangan terpengaruh oleh komentar-komentar yang jahat. Sama, saya sering mengingatkan, ini zaman fitnah banyak. Mulai dari fitnah nasab, sampai muncul kepada orang yang disebut Mama Gufron. Dan kita ingetin, gak usah ikut-ikutan. Kalau ingin komentari bahasa Suryani dia, kritik aja bahasa Suryani dia secara ilmiah. Tapi gak usah kemudian ikut kejinan. Ya, kesetanan. Apa itu? Dikit-dikit membaca apa yang dibaca oleh si Mama Gufron ini saat dia melaporkan yang dia sebut bahasa Suryani, kan lucu. Sampai ke Mekah orang pergi haji umroh nyandain askar begitu. Berarti dia orang ini kena oleh fitnah akhir zaman itu, mengatakan sesuatu yang nggak penting dan yang nggak dipahami itu. Kan itu bukan bahasa Suryani itu yang dibaca itu. Ya toh? Kita nggak usah mengulang-ulang kemana-mana, ketemu baca itu, canda baca itu, nggak usah. Itu tanda orang udah kena. Dia kena. Mama Gufron cuma begitu aja, tapi kan ada setan Gufron. Setan yang membersamai tontonan orang itu. Ya, syaitan Gufroniyah namanya. Kita kasih nama aja. Apa buktinya? Saya lihat, mohon maaf, banyak kiai-kiai, terutama yang muda-muda, bahkan habaib, itu kalau ngumpul-ngumpul candaannya begitu, dibawain ceramah, ya, nauzubillah min dzalik. Katanya ingin meluruskan umat, kok malah ente ikut mempopulerkan orang seperti itu gitu. Ya. Maka dari awal kita konsisten, kita nggak mau komentar-komentar untuk hal begitu dan membaca apa yang dia baca. Ya. Aneh, ya. Ini zaman betul-betul ngelewatin citizen, ya.
sudah masuk kepada netizen, jadi semua orang komentar. Hadis yang ke-17 ini paling inti ya. Hadis yang panjang sekali. Ini hadis qudsi dari Sa'ad bin Abil Aziz an Rabi'ah bin Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Abi Dzar Jundab bin Junadah. Abu Dzar yang marganya atau nisbatnya kepada Bani Ghifar, beliau ini mengatakan anin Nabi SAW. Abu Dzar ini perlu diketahui, ini orang yang kelima masuk Islam. Jadi orang non Mekah yang masuk Islam duluan, dan dia ngalahin orang Mekah. Beliau orang kelima masuk Islam. Bahkan di riwayat beberapa disebut Rabi'uhum, yang keempat. Jadi kalau dihitung, yang paling kecil masuk Islam Sayyidina Ali, yang paling tua Sayyidina Abu Bakar, perempuan Sayyidah Khadijah. Besar kemungkinan yang keempatnya itu ya, maka oleh Ibnu Abdul Bar ada beberapa riwayat, Zahabi ada beberapa riwayat keempat atau kelima. Beliau dan saudaranya dan ibunya itu barengan masuk Islam. Itu Abu Dzar. Dari Nabi SAW ya, beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, fima yarwi anillah, yang diriwayatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bukan hadis, bukan Quran, tapi disebut hadis qudsi. Ya. Sebagaimana pada Nabi ada hadis qudsi, maka ketika orang jumpa Nabi dalam mimpi, itu bukan hadis Nabi, tapi disebut hadis manamiyah. Hadis mimpi. Hadis mimpi bukan hadis. Ada juga ilham qudsiyah. Orang-orang dapat ilham atau jumpa secara rohani dengan nurullah, lalu dia dapat kalam misalnya, awwalu ma khalaqallah nur Muhammad, yang pertama Allah ciptaan nur Muhammad misalnya. Itu bukan hadis Nabi, bukan juga Quran, tapi hanya disebut ilham qudsiyah, ilham yang suci. Bagi orang yang percaya dengan kewalian orang itu, silakan pakai. Tapi kalau nggak percaya nggak usah. Ya, ini contoh-contoh bahwa tidak hanya hadis qudsi, ada namanya ilham qudsiyah. Allah berfirman, nah ini Allah manggil kita, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sungguh aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan juga ja'altuhu bainakum muharrama, aku jadikan ia, kezaliman itu haram antara kalian. Fala tazalamu, maka jangan saling menzalimi. Ada yang nggak menzalimi saudaranya nggak? Ini mohon maaf nih, kita hidup bertetangga, minimal parkiran tetangga kita pernah kepake nggak? Pasti pernah kepake. Kadang-kadang kita nyetel musik atau berita atau TV, suaranya sampai ke tetangga, dan tetangga terganggu. Ya, zalim nggak? Itu zalim. Oleh karena itu, jangan baca salawat asyghiliz zalimin bizalimi kecuali pas perang. Ya, Allahumma gimana? Shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, ya, wa asyghiliz zalimina bizzalimi. Itu lagi perang, jangan dibaca kalau lagi hari biasa. Itu kan salawat Ahlul Bait, karena mereka dizolimi oleh Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, ya, yang dinisbatkan Sayyidina Ja'far atau Muhammad bin Ja'far, ya. Ja'far bin Muhammad, Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Beliau ini nggak bisa keluar dari rumahnya, karena kalau keluar itu langsung disergap oleh tentara. Karena beliau ini kalau Jumatan, pergi Jumat diikuti orang, keluar Jumat dikerubungi orang. Maka oleh Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, keluarga Ahlul Bait tidak boleh kemudian sholat di masjid, sholat Jumat di rumah. Sampai begitu dahulu, ya, di zaman-zaman itu.
Yang paling parah dapat siksaan itu di zaman Bani Umayyah adalah cicit Sayyidina Muhammad SAW, yaitu Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin nggak boleh keluar, ya, karena dia kalau salaman itu keluar masjid bisa 2 jaman salaman. Orang pengen salaman, itu khalifah dicuekin orang. Jumatan khalifah nggak dipandang orang, yang dipandang orang siapa? Ya, cicit baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali, ya, itu dia kalau beribadah, dia ibadah di rumah itu bisa 1000 rakaat setiap hari, karena dia nggak kemana-mana lagi, nggak boleh kemana-mana. Ya, beliaulah yang mencetuskan thariqah pertama kali, thariqah tasawuf. Namun, ini orang salah paham kalau keluarga Nabi berarti Syiah, enggak begitu. Ya, justru semua thariqat Ahlus Sunnah, mazhab Ahlus Sunnah berasal dari Ahlul Bait. Semua ada Ahlul Bait. Ahlul Bait itu beda dengan zuriat kayak sekarang. Ahlul Bait itu masih keluarga inti. Fatimah, Ali, Hasan, Hussein, Ali Zainal Abidin, itu yang disebut Ahlul Bait. Ya. Kalau sekarang disebut zuriat daripada Ahlul Bait. Yang fitnahnya hari ini Masya Allah, ya, setiap hari. Dan lucunya yang buat fitnah itu juga ngakunya zuriat Nabi SAW. Loh, kita kalau ngeliat begini, ini berarti saudara sama saudara nih tengkar nih, ya. Dan ini hanya bisa diselesaikan oleh orang yang lebih karismatik, lebih tua. Fa'aslihu baina akhwaikum. Semoga nanti ada dari Ahlul Bait, zuriat Ahlul Bait, ada dari zuriat Ahlul Bait yang satu lagi, mereka ketemu lalu negur bocah-bocah itu. Anak budak lo sini gitu. Harusnya begitu ya, tapi kayaknya anak mudanya nggak mau. Tapi kan belum dicoba kan? Ya. Karena kita nggak ada yang selamat dari kezaliman. Sholawat ashghiliz zalimina bizzalimin itu berbahaya untuk diri sendiri. Ya Allah, buatlah orang zalim mereka sibuk untuk melawan kezaliman sesama orang-orang zalim, sesama mereka, sesama anggota mereka. Nah, kalau kita zalim ke orang gimana ya? Nih kita ini ngambil duit orang terus kita pakai ayat. Terus ketika kita dimasalahin orang, kita baca sholawat asyghiliz zalimin nabi zalimin. Terus yang zalim siapa? Yang zalim kan kita yang kena. Ya, dan saya sudah menyaksikan itu dari masa ke masa. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya ibadi kullukum dhal illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, semua kalian jalannya menyimpang. Illa man hadaitu, kecuali yang aku beri petunjuk hatinya, fastahduni ahdikum. Maka mohonlah dengan hatimu petunjuk hidayah dariku, aku akan kasih jalan. Jadi, siapa yang disebut orang yang dapat hidayah? Orang yang membuka dirinya untuk hidayah. Makanya Allah mengatakan, fastahduni, mohonlah petunjuk hidayah dariku. Orang yang minta permohonan ini pasti dikasih jalan. Ya, saya dulu berdoa ketemu guru kayak gimana, itu Allah pertemukan. Minta dikasih pengalaman rohani yang kayak gimana, itu Allah kasih. Tapi harus minta. Fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i, semua kamu lapar, illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan. Fastad'imuni ut'imkum. Maka mintalah makan kepadaku, jangan kepada atasanmu, jangan kepada tetanggamu, jangan kepada, kalau selebritis hari ini atau selebgram, seleb YouTube, dari apa? Dari popularitas. Padahal popularitas itu salah satu dari nama Allah, yaitu Az-Zahir. Maka yang maha viral itu siapa? Allah, Zahir. Lawan dari viral, tersembunyi, batin. Jadi Allah pada saat yang sama maha viral, pada saat yang sama maha tersembunyi, rahasia, secret. Jadi kalau kita minta apa-apa, mintanya kepada Allah. Nanti Allah akan gerakkan alam untuk memberi. Tapi jangan lihat saja orang itu, berterima kasih kepada orang itu, tapi pada hakikatnya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah lagi bicara tentang syirik.
Ini syirik khafi. Kita sering syirik khafi, syirik tersembunyi di hati. Jadi kalau ditanya, yang menyegarkan air apa Allah? Yang mengenyangkan nasi apa Allah? Beneran nih ya. Nanti ada masa loh air ini nggak ada, paceklik ya, dalam riwayat yang kita dapat nanti ada masa seperti zaman Rasulullah SAW, 3 tahun beliau paceklik, ditahan air, ditahan makanan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka kalau ngikutin zaman ke depan, jika muncul orang sosok yang mewarisi Rasulullah SAW secara mutlak, maka dia dan pengikutnya juga akan mengalami paceklik, diboikot 3 tahun. Diboikot. Sekarang itu boikot kan udah gampang, Pak. Udah ada satelit. Jadi hari ini tuh ada cara untuk mengkondisikan cuaca. Harusnya tidak hujan, dibikin hujan. Muncul lagi sekarang internet apa? Starlink. Wow, Insya Allah. Kita nggak tahu nanti kejadiannya apa, ya. Tapi kita nggak boleh juga nutup diri, ya. Kita nggak boleh nutup diri, nggak usah takut kalau benar, nggak usah takut kalau benar. Kebanyakan nanti fitnah akhir zaman itu salah satunya pada lapar. Setelah kebohongan, isu-isu, jadi semua orang nanti merasa benar padahal dia salah. Dia merasa berita yang dia dapat itu benar, padahal yang dia dapatkan itu keliru, salah. Dan fitnah kedua adalah fitnah kelaparan. Fitnah pertama fitnah yang sebelumnya yaitu kezaliman. Dan coba lihat, negara yang paling nestapa hari ini karena perang itu negara Muslim. Orang tahu cuma Palestina. Sudan, ada yang tahu? Sudan udah parah, Pak. Sudah sekian kali hari raya, mereka hari raya itu perang. Dan gak ada yang doain. Gak ada orang Indonesia yang kirim. Gak ada. Ya. Orang Indonesia kebanyakan, ya karena dapat beritanya hanya dari tentang Gaza, padahal ngirim ke Gaza sulit, ngirim ke Sudan mudah. Sampai hari ini masih konflik di Suriah. Kita sudah gak ada yang kirim, padahal Suriah masih sulit hidup. Maka teman-teman saya di sana pada mau hijrah. Ya, teman-teman kita baik yang online ataupun yang ketemu dalam majelis-majelis ilmu, mereka banyak yang kemudian ingin menjadi warga Indonesia, kebanyakan pindah ke Turki. Yaman, yang katanya di situ negeri para zuriat Nabi SAW, itu yang aman cuma Tarim dan sekitarnya, Hadramaut. Selebihnya sudah konflik. Houthi, Syiah Zaidiyah, ya, di belakangnya Iran. Nanti ada lagi kelompok A, B, C, D, kita nggak usah sebutkan. Ya, fitnah kezaliman. Kalau sudah zalim, pasti kelaparan. Dan sebabnya semuanya isu berita. Yang agak selamat Mesir, tapi Mesir jadi negara yang nggak jelas. Hari ini Bapak Ibu, saking nggak jelasnya, Presiden As-Sisi masuk ke periode ketiga. Dia sudah 2 kali jadi presiden dan sekarang terpilih lagi jadi presiden. Dan gak ada undang-undang yang melarangnya jadi presiden ketiga. Jadi tahun lalu kami ziarah ke Mesir, itu anak-anak muda Mesir gak mau nyoblos. Ngapain nyoblos? Terpales juga As-Sisi yang kepilih. Ya. Di sana ngomong begini, saya keluar ditangkap askar, Pak, kalau saya orang Mesir. Tapi di Indonesia ngomongin presidennya biasa aja tuh. Hujat 1000 kali juga keluar-keluar. Ya, polisinya segan juga sama kita. Tapi di Mesir nggak begitu, nggak kondusif. Teman saya hanya membuka situs Ikhwan Muslimin, digerebek sama polisi. Tapi sekarang jadi anggota dewan di Bogor. Ya, dulu dia ikut pergerakan di Mesir waktu di Al Azhar. Masuk dulu kan belum ada handphone begitu, masuk warnet. Masih ada warnet dulu. Di warnet dia buka situs Ikhwan Muslimin, kelompok yang sudah diharamkan di Mesir. Kelompok yang bikin gaduh di Mesir itu kaum muslimin. Cuma cara orang-orang Mesir untuk membekukan Ikhwan Muslimin itu caranya juga tidak lebih soleh dari orang Ikhwan Muslimin itu. Ya, sama-sama nggak beresnya gitu. Jadi benerlah kata sosiolog, antropolog yang di Barat itu ya,
memberantas kelompok ekstrim, menumbuhkan ekstremis baru, tapi legal. Ya, benar nggak? Dan cuma Indonesia yang membekukan HTI, tapi orang HTI nggak ditangkap. Membekukan kelompok teroris itu kalau sudah ngangkat senjata. Itu pun cuma ditaruh di rutan, dan di sana hanya dikasih ceramah-ceramah dan nggak disiksa. Cuma di Indonesia, Pak. Kecuali dulu, zaman-zaman dulu mungkin ada zaman siksaan. Hanya di Indonesia yang lembek begini. Tapi mungkin bahasanya bukan lembek, santai. Orang kita ini terlalu santai. Kalau di Saudi, ketahuan nih, ulama Hizbut Tahrir masuk penjara, Pak. Saudi itu mengharamkan Hizbut Tahrir, mengharamkan Ikhwanul Muslimin. Maka kalau ada imam yang resmi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, pro kepada kelompok Hamas misalnya, itu langsung diberhentikan dari imam masjid. Saking begitunya Saudi. Kalau kita kan biasa aja. MUI itu sebelum HTI dihapus, itu kalau buat keputusan selalu setelah keijtima dan disebutkan HTI, Hizbut Tahrir. Begitu pluralnya MUI kita, sangat plural sekali, sangat majmuk. Ada HTI di situ, ada ini saya ngumpulin 1000 orang buat tanda tangan buat ormas baru, masuk jadi pengurus MUI, masuk Pak, mudah sekali. Jadi MUI itu mudah sekali disusupi dengan ormas-ormas itu. Maka ormas besar mesti kuat di sana. NU Muhammadiyah harus kuat Pak di sana. Kita doakan MUI kita nggak kesusupan, ya, supaya fatwanya berkualitas. Supaya komentar-komentar orang-orangnya itu sesuai dengan keperluan kita di akhir zaman. Amin ya Rabbal. Ini kan lagi ramai MUI dan NU masalah salam lintas agama. Ya, itu biasa aja di kita kalau orang belajar fatwa biasa. MUI punya kaidah preventif. Khawatir terjebak kepada keliru dalam bab akidah, sebaiknya haramkan salam lintas agama. Maka metode berfikirnya secara epistemologi dia masuk kepada cara berfikir akliyah akaidiyah. Jadi berfikir teologis, akidah. Kalau NU kan enggak. NU kan orang suwantai. Ya. Orang muamalah. Orang yang hari-harinya banyak living. Sesuatu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang santai itu. Maka di NU ada kajian yang mendalam. Apakah salam lintas agama itu membahayakan akidah atau malah memperkokoh persatuan? Orang-orang NU melihat dalam bab maslahat yang sekarang hari ini disebut juga dengan disebut maqasid syariah, tujuan syariat, dan mereka tidak melihat ada irisan dengan akidah. Akhirnya mayoritas ulama NU dan kemudian dengan basul masailnya tidak memandang salam lintas agama itu haram. Bisa pahami? Padahal di MUI itu banyak orang NU juga Pak. Jadi walaupun sama-sama NU, jika metode berfikirnya beda, latar belakang dia berfikir itu beda. Jadi orang NU sosiologis, MUI teologis, gitu bahasa kampusnya. Ya, bahasa kampusnya begitu. Hasil fatwanya beda, walaupun metode fatwanya sama. Pendekatannya beda, hasil fatwanya beda. Dan kita jangan kemudian terpancing untuk mengata-ngatai ulama. Ini ujian bagi orang awam nggak ngerti apa-apa ngata-ngatain MUI. Kecuali ente ulama, ya, emang ahli ilmu silakan komentari ulama. Ini bukan ulama ngomentarin ulama. Ada channelnya lagi Pak, dan banyak yang nonton lagi. Saya kok ikut dengerin juga ya. Jadi pengen tahu dia orang awam nih ngomong apa tentang ulama. Ampun ya Allah ya. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautu fastaqsuni aksukum. Intinya hampir sama. Wahai hambaku, kalian itu tidak punya pakaian. Kalian itu gak ada rezeki ya. Maka mintalah rezeki pakaian kepadaku. Namun ada yang bahasa lain. Wahai hambaku, sebenarnya aib kalian terbuka. Maka mintalah pakaian ketakwaan nur dariku menutupi kalian. Ya. Ini orang memuji kita,
Karena dia nggak tahu bagaimana jahatnya hati kita, Bapak Ibu. Seandainya orang tahu kerasnya hati kita ini, ya, kasarnya kita ini, atau mungkin kita ini bengis apa segala macam, orang nggak mungkin hormat sama kita. Tapi Allah tutupi dengan pakaian keislaman, ya, sholat. Makanya orang bingung, orang sholat kok marah-marah ya, orang pengajian kok tengkar-tengkar ya, gitu. Itu cara Allah untuk menutupi kita semua, ya. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ini ngena banget. Wahai hambaku, kalian pasti punya dosa dan salah setiap hari. Benar enggak? Benar. Mau siang, mau malam. Kapanpun itu. Ini secara ilmu fikih. Secara ilmu rohani, siang dan malam itu dalam ilmu rohani ketika ada ayat malam disebut itu batin, ayat siang disebut zahir. Maka kalau diterjemahkan menurut ilmu rohani, ilmu ihsan, ya, Islam iman ihsan, wahai hambaku, kalian pasti punya dosa di hatimu, di dalam batinmu, di dalam dirimu, dan juga dalam zahirmu. Zahir batin kita punya dosa, benar ya? Coba kalau ngeliatin orang, terus ada nggak perasaan ingin gitu doang gitu? Ada perasaan gitu nggak? Itu dosa batin itu. Dosa batin. Ngeliatin orang terus pengen kayak menghina dia, kurang menghargai dia. Atau kita ngomong sombong amat, padahal orangnya nggak mau sombong. Emang mukanya datar. Atau memang dia lagi kolesterol dan darah tinggi, jadi dia sulit sekali begini, Pak. Ya. Kenapa kita nggak kemudian otak kita yang besar di bagian belakang kiri kanan ini, kenapa nggak diolah untuk hal yang begitu? Kenapa hanya pakai otak yang beberapa persen di sini, lalu kita berburuk sangka dengan orang seperti reptil? Reptil kan ngeliat orang langsung buang muka. Ya, ulaika kal an'am. Orang yang bersifat seperti itu sama dengan binatang ternak, bahkan reptil. Sekali pernah orang buang muka. Coba lihat cicak, ngelihat yang gede-gede, kadal, ya, yang mirip-mirip itu ya, yang disebut hewan purba, biawak. Awal ketemu kita dibuang muka nggak? Langsung buang muka, Pak. Itu yang disebut otak reptilia. Tanya ke pakarnya, otak reptilia namanya. Awal ketemu orang buang muka. Orang yang punya ruh imani dalam kolbunya, awal ketemu orang dia berikan mukanya. Maka Nabi Muhammad SAW kalau salaman langsung putar badan, salamannya utuh. Itu reptil itu. Tapi lumayan, mau setengah. Tapi rasain, salaman kalau begini nggak ada rasanya. Coba salaman pandang orangnya dan genggam tangannya. Wah, rasanya dahsyat. Kalau ada gores-goresan di hati langsung hilang. Pasti hilang, ya. Beberapa sahabat kita yang bermusuhan itu kita pertemukan dengan tanpa sengaja, lalu mereka pas-pasan. Karena lihat orang, akhirnya assalamualaikum, salaman, cipika-cipiki, itu semua kesel dia hilang. Emosi dia hilang, semua pandangan sinisnya hilang. Ya, jadi dia berhenti jadi reptil, jadi manusia. Ya. Wahai hambaku, kalian pendosa siang dan malam, zahir dan batin. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Aku pengampun dosa semua. Kata ampunan ini bahasa lama. Anak-anak sekarang udah nggak tahu kata ampun. Itu artinya apa? Kita kembalikan ke bahasa Arabnya. Aghfir, ghafar, ghafur. Apa arti ghafara? Astaghfirullah, ghafara. Itu artinya Allah mohon hapus dosaku, itu arti aslinya. Mohon hapus dosaku. Jadi kita kembalikan ke mana dasar. Minta ampun itu minta dihapuskan kesalahan kita. Dihapuskan di sisi Allah. Kalau sudah hapus di sisi Allah, di makhluk ada nggak? Kebanyakan kita minta supaya aibnya ditutup dari makhluk. Tapi dia lupa minta aibnya ditutup, dihapus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lagi banyak orang menyimak berita
mantan ketua KPU, saya berharap nggak usah ditonton, itu racun. Semua yang nonton pasti otaknya jadi jorok. Apalagi yang nonton si perempuannya ini mengadukan diri, pasti kemudian suzon, ini orang politik nih, oh ini orang semuanya ngomong ya, ini murahan nih, semuanya keluar. Padahal dia sebelum nonton nggak pernah berpikir buruk seperti itu dan nggak pernah berpikir jorok seperti itu. Ya, jadi mau pikirannya bercahaya, jangan tonton berita yang menggelapkan hati. Apa itu? Berita tentang aib orang lain. Mau hatinya tidak bernoda, jangan melirik berita apapun tentang keburukan orang walaupun itu real. Jika saya kalau muncul di beranda, saya langsung hapus. Emang kita udah jarang lihat, ya sekali buka ya beranda Google itu, misalnya mau buka email kan muncul dulu tuh berandanya, kita hapus saja. Kalau perlu blokir. Ya. Maka saya alhamdulillah termasuk orang gaptek untuk aib orang. Ya kalau berita-berita yang disebut berita itu aib, alhamdulillah kita nggak ngerti. Ya, banyak yang nggak kita ngerti daripada yang kita ngerti. Dan itu nikmat hari ini yang disebut oleh Abu Darda, daripada sibuk dengan aib orang, mending sibuk dengan aib diri sendiri. Emang ada di antara kita yang hatinya bersih, ngelihat lawan jenis nggak tertarik, ada nggak? Nggak ada. Kita ini ngelihat lawan jenis, mau dia solehah sama aja. Ini yang ngomong Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Di depanku singa dengan di depanku lawan jenis itu lebih aman singa, katanya. Kenapa? Kalau singa dia ngejar aku, kalau lawan jenis aku ngejar dia, katanya. Itu kejadian Bapak Ibu, ya saudara-saudari bukan Allah. Jadi selevel Sayyidina Umar tidak memandang dirinya suci. Loh kok orang hari ini yang tidak ada setinggi iman Sayyidina Umar, seiman Sayyidina Abu Bakar, dia merasa aman ketika melihat pornografi, melihat berita-berita aib. Itu na'udzubillah min dzalik. Fastaghfiruni aghfir lakum, mohonlah pengampunan, penghapusan dosa dariku, pasti aku hapus. Maka ini kabar gembira dalam hadis yang hasan, dikatakan setiap kali ada orang maksiat, maka malaikat penulis Raqib Atid itu disuruh oleh Allah tahan sampai terbenam matahari. Udah terbenam matahari disuruh tahan sampai terbit matahari. Siapa tahu dia beristighfar hari ini. Nah, kalau ada orang istighfar, itu langsung dihapus kecuali kezaliman atau dia utang. Kalau dia zalim ke orang, dia harus kembalikan apa yang dia zalimi, dia harus minta maaf. Gimana kalau kita ngunjingin orang? Gimana caranya? Dosanya kan lebih besar. Nah, cara minta ampunnya tidak cukup dengan baca istighfar, tapi juga mengistighfarkan orang itu. Nah, ini kafarah terhadap menggibah orang, menggosipkan orang. Tidak cukup astagfirullah, tapi juga berdoa, ya Allah ampuni aku, ampuni dia. Tutup aibku di sisimu dan tutup aib dia. Ini penting sekali, ya. Sering ngomongin orang enggak? Ya, saya aja katanya orang ustadz guru, ini masih ngomongin orang loh. Ya, apalagi antum yang bukan ustadz kan. Ya, pasti lebih sering. Ya, kita kalau ngomongin orang itu ada maknanya untuk bab tarbiyah. Tapi kan kita kadang-kadang nggak bisa nahan. Kadang-kadang ke-explore hal-hal yang nggak perlu di-explore. Nauzubillah min dzalik. Dan zallatul lisan ini luar biasa. Zallatul lisan itu artinya tergelincirnya lisan ini sangat bahaya. Jadi apa arti astaghfirullah? Aku memohon hapuslah dosaku ya Allah. Maka orang kalau melazimkan istighfar itu nggak ada yang namanya traumatik. Jadi obat trauma itu istighfar. Kalau masih trauma berarti istighfar dia belum benar. Dia belum membaca istighfar sesuai dengan thariqahnya. Thariqah itu artinya metodenya. Metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu perbuatan pun yang kita lakukan kecuali dia menjadi terekam di dalam diri. Nah, maka Bapak Ibu, alat rekam hari ini kecil ya. Itu bisa menangkap lihat video kah atau apakah. Ternyata tangan itu mulai dari ujung tangan sampai ujung kaki, ujung kepala sampai ujung kaki.
itu dapat merekam kejadian. Dan hanya yang dapat menetralkannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadisnya masih panjang. Sedikit lagi, ya. Wahai hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hambaku, kalian tidak akan mampu menyampaikan, membuat sebuah kemudaratan sehingga kalian dapat merusakku atau memberi manfaat kepadaku, ya. Seandainya semua makhluk berkumpul, jin dan manusia berkumpul untuk membuat mudarat kepadaku atau menambah kerajaanku, begitu di hadisnya ini kita ringkas maknanya. Ini semua makhluk ngumpul, jin ngumpul, manusia ngumpul. Apa yang mereka lakukan? Mereka ingin menambahkan kekuasaan Allah. Nambah nggak? Nggak. Mereka ingin mengurangi kekuasaan Allah. Kurang nggak? Nggak. Mereka ingin merubah takdir Allah. Bisa berubah nggak? Nggak akan bisa. Ya, nggak akan bisa. Maka apapun yang kita buat itu nggak akan melewati takdir. Ya. Pada katakan di sini, fasa'aluni, ya, seandainya semuanya ngumpul lalu mereka memohon kepadaku, permohonan mereka jika aku jawab satu-satu tidak akan mengurangi kekuasaanku, ya. Berarti Allah ini yang disebut ghaniyun mughni, yang maha kaya dan maha mengayakan orang. Kita sering berpikir, nah disinilah orang tidak faham hadis ini. Dia kerja, temannya dipromosikan, dia enggak, dia kemudian apa ngomongannya? Ini sering yang datang ke kita, ya. Seharusnya aneh itu yang jadi. Kita yang kerja kok dia yang dapat. Ya. Kita yang banting tulang di sini kok dia yang naik pangkat. Ya. Kok dia yang dapat nama? Wah, mau di kampus, mau di kantor itu kejadian. Saya pernah ngantor di kantor orang-orang soleh. Ngurusin semua yang soleh-soleh lah. Orangnya masih sama aja. Ternyata manusia itu sama aja. Dan kita pernah ngurus bukan rumah biasa, rumah Allah. Benar Pak ya? Ngurus rumah Allah. Belum tentu yang ngurus rumah Allah ini hamba Allah. Bisa jadi dia hamba syaitan. Ya. Syaitan itu kerjanya ngapain? Yuqi'a bainakumul adawah. Kerjaan syaitan itu memprovokasi orang tengkar. Barulah kita faham kalimat di Quran, syayatinul jinni wal ins. Syaitan itu ada jin, ada manusia. Ya. Cuma kalau gendruwo pasti jin, Pak, nggak ada manusia. Tapi kalau syaitan ada jin, ada manusia. Maka kullu insan, semua orang, semua manusia yang menginginkan ayyuqi'a bainan nas adawa fahuwa syaitan minal ins, yang menginginkan pertengkaran, provokasi antara orang, itu syaitan. Yang ingin menyebarkan berita-berita buruk di kalangan orang beriman, itu orang-orang syaitan. Nauzubillah min dzalik. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan syayatinul insi, syaitannya manusia lebih berbahaya daripada syaitannya jin. Karena syaitan jin nggak bisa main sosial media, dia nggak bisa main YouTube, Pak, nggak bisa buat podcast, nggak bisa bikin berita. Tapi kalau syaitannya manusia, dia bisa bikin podcast, dia bisa bikin berita, ya. Orang yang bikin berita membeberkan aib pejabat. Saya tahu pemberita ini banyak juga yang beraib. Ya, yang beritanya dia tawar, kamu mau diberitain atau enggak? Gitu dia kepada pejabat-pejabat atau orang-orang yang punya perusahaan-perusahaan yang berkasus itu. Begitu cara dia memeras. Dan beberapa sahabat kita sudah tobat, Pak. Ya, teman-teman saya ada jurnalis-jurnalis senior dan dia bilang ini dosa. Setiap kali cerita itu dia nangis. Maka dia ngomong gini dulu sama saya, sahabat saya ini. Kita sama pejabat itu mah selevel katanya, bahkan di atasnya. Ya. Jadi pejabat tuh takut sama dia. Kenapa? Dia punya kartunya sih pejabat. Yang punya kartu kita Allah atau makhluk. Yang paling tahu aib kita Allah atau makhluk. Kalau Allah mau menyebar aib kita sedetik saja itu nyebar. Maka yang mesti kita hormati, kita
Waspada sebenarnya mewaspadai Allah itulah makna wattaqullah. Waspadalah terhadap Allah. Ya, hati-hati kepada Allah. Jangan coba-coba ngomel tentang Allah. Nanti kalau Allah ngomelin kita, semua aib kita dibuka. Ya. Kalau ada masalah, jangan, ya Allah kok masih begini aja nih, saya udah sholat tahajud kok masih begini aja. Tahajudnya gak khusyuk juga. Bagian penutup di kalimat ini, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Ini paling penting, ini responsibility, kita bertanggung jawab pada diri sendiri. Wahai hambaku, yang kalian dapatkan itu adalah hasil kerja kalian. Uhsiha lakum, yang aku account, aku hitung, ya, uhsiha ihsa, aku hitung lakum, untukmu, lalu kekurangannya aku sempurnakan. Begitu baiknya Allah. Ya, kita kalau dulu sama guru, nilai kita misalnya 5,5, dia genapin jadi 6 itu sifat Allah dari hadis qudsi ini yang dipancarkan kepada guru-guru yang mendidik murid-muridnya dengan rahman rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jualan nih, habis ditimbang, kasih, terus bilang, ini hadiah dariku. Nah itu orang yang dapat nur ini. Ya, wafiha lakum. Apapun yang kamu buat, aku sempurnakan, aku lebihkan. Dan saya punya banyak orang yang kenal, yang kita kenal, dia nggak punya online, nggak jualan online, tapi toko dia didatangin dari berbagai kota. Hanya karena kalau dia menimbang sesuatu, dia lebihin satu. Kalau jualan pecah belah, dia lebihin bonus. Selalu dapat bonus orang datang ke sana. Orang ini nggak jualan online, tapi pengaruhnya melebihi online. Siapa yang mau online kan? Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah maknanya wafikum iyyaha, aku sempurnakan kekuranganmu. Maka siapa yang mendapatkan hasil yang baik, falyahmadillah, pujilah Allah, jangan puji diri. Ya, bukan karena engkau sempurna lalu karyamu baik, tapi karena Allah menyempurnakan karyamu. Ini hati-hati nih, kalau orang kampus nih bahaya nih Pak dosen nih. Ya, saya merasakan sendiri. Kita kalau lagi nulis, kita membayangkan, ini tulisan gue bagus, ini bakal dipuji orang nih kalau presentasi nih. Padahal yang mengirim ilham itu bukan kita. Kita cuma baca, tapi yang menyusun data-data di kepala itu bukan kita loh. Itu yang menyusun adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi guru kita dulu debat dengan orang yang menentang ilham dan wahyu. Apa katanya? Wahyu mana ada, ilham mana ada, kan Rasulullah sudah mati. Apa jawaban beliau? Kamu punya buku nggak? Ada. Coba bukumu itu kamu salin dari buku yang lain, atau kamu dapat ide. Oh ya, saya dapat ide. Ide itu ilham. Jadi bahasanya mereka kurang paham aja. Ya. Ilham itu bahasa Arab. Dapat ide, dapat inspirasi, itu bahasa kita. Mendapatkan inspirasi itu dapat ilham. Tapi hati-hati, ilhamnya ada ilham syaitani, dari Bang Tony syaitan. Ya. Ada dari nafs diri. Ya, maka kalau dari nafs sifatnya angan-angan, khayalan-khayalan palsu. Ada yang dari nur qalbu, nurullah, barulah itu isinya ilmu. Ya. Pernah kami mau nulis sesuatu, baru kepikiran malam, besok pagi sudah keluar tulisannya, ditulis oleh pembimbing kami, Prof. Azra almarhum. Kita baru kepikiran, beliau udah jadi tulisan. Nah ini orang paling unik Bapak Ibu. Dia kalau ngobrol sama tamu, dia sembari ngetik. Apapun dia obrolin, itu nyambung. Yang dia tulis nggak pernah putus. Itu Prof. Azra itu. Dan meninggal beliau udah nggak ada lagi orang begitu. Ya, dituduh liberal waktu hidupnya, tapi waktu masuk kelas saya, itu pembela hadis luar biasa. Dan mengerti ilmu hadis. Berdasarkan ini semua beliau kemudian menutup dengan kalam Allah, fa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang mendapati di luar ekspektasinya, jangan salahkan Allah, jangan salahkan takdir. Salahkan
sikap dirinya yang tidak benar. Nafsah, jiwanya, bukan kolbah, bukan kolbu, tapi yang disebut nafsah. Maka kullu syarr minan nafs, kullu khair minal qalb. Ya. Semua keburukan dari nafsiyah ego, semua kebaikan dari nur Allah dalam kalbu. Semoga nur Allah dalam kalbu bertambah dan kita bertambah mujahadah. Jadi mulai malam nanti tahajudnya jangan ketinggalan qadha. Ya. Karena ini mumpung hari libur, nggak kerja, duha walaupun cuma 2 rakaat. Ya. Kemudian setiap bulan jangan kemudian lupa ada puasa 3 hari minimal setiap bulan. Lalu ada Senin Kemis kalau memungkinkan, jika memungkinkan puasa Daud. Itu yang disebut mujahadah. Zikir jangan zikir hanya 33, itu standar habis sholat. Ada zikir pagi sore 100. Abu Hurairah zikir setiap malam 12.000 dan dia merasa tidak ahli zikir. Abu Sa'id Al-Khudri juga sama, dan para tabi'in, mereka nggak perlu sholat tasbih. Mereka itu sholatnya sudah 300 rakaat setiap hari. Kalau orang kayak kita kan masih perlu sholat tasbih, karena tasbihnya kurang banyak. Ya. Itu yang disebut mujahadah. Tapi mujahadah kita hari ini, keseriusan kita beramal hari ini, nggak ada apa-apanya dibandingkan para sahabat, para tabi'in. Jadi tidak usah merasa bangga kalau sudah tahajud. Cukup katakan, Alhamdulillah ya Allah, Engkau gerakan hatiku tahajud, Engkau gerakan hatiku pengajian, Engkau kumpulkan aku dengan orang-orang soleh. Ya. Semoga Allah kekalkan nikmat ini, dan Allah hidupkan kita dalam kebaikan dan wafatkan kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Allah hadini wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillah. Ya kunam ya nasir. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه يا سما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ar Rasy Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya'ar Rasy Hasim yang menyampaikan, sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ar Rasy Hasim tadi, dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya, bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi, kami mohon apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share. Karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.